Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk hamisnya yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 66 dan ini adalah video yang ke-121. Kita lanjutkan ke qauluhu far'un law adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghasli 'anil hadathi. Ini adalah penjelasan tentang syurutul isti'mal yang nomor 4, yaitu adamu niyatil iqtiraf. Seperti yang sudah dibahas dalam video sebelumnya, bahwasanya ada 4 faktor, 4 qaid yang menyebabkan air ini menjadi musta'mal atau tohir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama adalah qillatul ma', airnya sedikit, kurang dari 2 kulah. Kemudian isti'mal fima la budda minhu, digunakan untuk toharoh yang sifatnya fardu ya, atau rukun masalan. Yang ketiga adalah al-infisal 'anil udwi, airnya sudah menetes atau terpisah dari anggota wudu masalan. Yang keempat adalah adamu niyatil ightiraf, tidak menggunakan niat ightiraf, niat menjadikan tangan sebagai gayung ya. Di sini kita bahas niyatul ightiraf secara rinci ya, di mana Syekh Zainuddin Al-Malibari membaginya menjadi 9 qadiyah. 3 qadiyah untuk ghuslul jinabah, 6 qadiyah untuk wudu. Yang 6 ini untuk wudu terbagi 2. 3 qadiyah untuk taslisi wajhil muhdis, 3 qadiyah lagi untuk ba'da ghuslatil ula in qasadal iktisara 'alaiha. Kita bacakan dulu syarah Fathul Mu'innya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Far'un ay hadza far'un, ini adalah salah satu cabang masalah, artinya kajian yang cukup penting sehingga diistimewakan di dalam suatu segmen. Lau adkhala, jika memasukkan siapa al-mutawaddi'u, orang yang sedang berwudu, ay wal mughtasil, dan orang yang mandi junub juga, yadahu, kepada tangannya si mutawaddi wal mughtasil, biqasdil ghusli, dengan tujuan membasuh, anil hadasi, dari hadas, aula biqasdin, atau tanpa ada tujuan untuk ghuslil hadas. Oleh adkhala ba'da niyatil junubi, setelah niat junub, lil mughtasil, untuk orang yang mandi junub, au taslisi wajhil muhdisi, atau membasuh 3 kali, ay au ba'da taslisi wajhil muhdis, atau setelah basuhan ketiga wajahnya orang yang berhadas kecil, ay al mutawaddi di sini.
au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan yang pertama, in qasoda jika bermaksud siapa al-mutawaddi al-iktisara kepada meringkas, alaiha atas itu ghuslatil ula. Oleh adkhala bila niyati ightirafin, dengan tanpa niat ightiraf, menjadikan tangan sebagai gayung, wala qasdi akhdhil ma'i, dan tidak ada tujuan mengambil air, li ghardin akhara, untuk tujuan yang lain, misalnya untuk minum ya, jadi airnya ini steril dan higienis, jadi boleh sambil minum juga. Soro, maka jadilah apa air tersebut, yaitu musta'malan, menjadi musta'mal, jadi tahir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, binisbati, dengan dihubungkan, li ghairi yadihi, dengan dikaitkan, li ghairi yadihi, kepada selain tangannya si al-mutawaddi ay wal mughtasil. Falahu, maka fayajuzu lahu, fayajuzu, maka bolehlah, lahu, bagi si al-mutawaddi wal mughtasil, apa ayyaghsila, bahwasanya membasuh siapa al-mutawaddi atau al-mughtasil, bima, dengan air, fiha, yang tetap berada di dalam yad, air yang ada di tangan itu ada sisa sedikit, kemudian dibasuhkan, baqiya sa'idiha, kepada sisa pergelangannya itu yad atau tangannya, jadi belum menetes, masih ada di tangan, maka belum dihukumi musta'mal, boleh dilanjutkan, dibasuhkan ke pergelangan tangan. Kita ke skema seperti ini dulu ya. Dari 9 qadiyah, ada 3 qadiyah untuk ghuslul jinabah. Kita bahas yang qadiyah pertama. Lau adkhalal mughtasil. Di sini bahasannya adalah mughtasil karena di sini ba'da niyatil junub. Lau adkhalal mughtasilu yadahu biqasdil ghasli anil hadasi ba'da niyatil junubi bila niyati ightirafin sara musta'malan. Ini ada cerita. Kita ambil nama, misalnya Khalid punya teman namanya Zaid. Khalid ini statusnya adalah al-faqih, orang yang faham ilmu fikih, dan Zaid ini selaku sahabatnya. Jadi Khalid tidak ragu untuk berbagi faidah ilmu fikih kepada sahabatnya si Zaid. Kebetulan Khalid sedang main ke rumah Zaid. Khalid nanya ke Zaid, bukannya kamu sedang punya hadas besar ya? Iya, kata Khalid, cepatlah mandi junub, sebentar lagi mau azan zuhur ya. Zaid menjawab, siap ya. Tapi Lid, di rumah saya lagi minim air ini ya. Kekeringan yang melanda ini cukup ekstrim juga, sehingga stok air terbatas. Khalid bertanya, emang kamu punya air berapa ukuran jumlahnya untuk mandi junub ini? Adalah kira-kira 1 bak warna biru plastik itu ya, yang digunakan buat wadah cucian pakaian ya, mak-mak itu. Khalid menjawab, cukup lah ya. Kata si Khalid, ya udah sini saya ajarkan cara mandi junub dengan air yang sedikit. Pas Khalid masuk, mana gayungnya ini? Ya itu Lid,
Gayung pun tak punya aku ini. Aduh gimana ini, gayung pun tak punya. Cemana pula ini. Tapi gak apa-apa kamu tetap saya anggap sebagai sahabat. Jadi kita tetap praktek mandi junub. Fokus ya, siap. Bicara tentang mandi junub, ini tanpa ada gayung, berarti tangan kamu harus nyelup ke sini langsung ya. Betul. Nah, nanti air yang diambil dengan kedua tangan digunakan untuk membasuh seluruh badan, mulai dari rambut, wajah, sampai ke bawah. Nah, masalah pengambilannya ini kamu harus fokus ya. Saya kasih 2 opsi buat kamu ya, agar air ini tidak menjadi mustamal. Wah, opsi apa itu? Ada 2 opsi. Plus 1 opsi tapi jangan dilakukan. Opsi yang pertama adalah niatul ightiraf. Kamu jadikan tangan sebagai gayung. Caranya gimana, Ya udah, kamu ke sini. Ini pakaiannya jangan dibuka dulu, ini namanya contoh dulu ya, gladi resik dulu. Dan perlu kamu ketahui bahwa ini kita sedang membahas qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya. Abaikan dulu muqabil pendapat-pendapat yang ada sebagai pembanding. Kita fokus ke materi dari Fathul Mu'in ya, tentang niatul ightiraf, yang mana qaul ini dipilih oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dan guru beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Sini kedua tangan kamu nah, celupin langsung ya. Oh iya, niat junub dulu. Niat junub. Niatnya bisa lah. Nawaitul ghusla li raf'il jinabah. Sini tangannya celupkan ke bak mandi. Ambil airnya, basuhkan ke rambut biar mengalir ke bawah. Ini basuhan yang kedua ya. Nanti mau ngambil lagi, kamu niatul ightiraf. Niat saya menjadikan tangan sebagai gayung agar air yang menetes dari 2 tangan ini bergabung dengan air dalam bak ini tidak menjadi mustamal ya. Jadi kita gunakan air untuk mandi junub ini 100% tohir mutahhir, suci dan mensucikan ya, tanpa tercampur oleh air mustamal. Karena air mustamal nanti statusnya adalah air mutaghayyir, taghayyuran takdirian. Cuman berhubung sifatnya sama ya air-air ini, jadi perkiraan saja ini sudah terkontaminasi. Itu niat yang pertama. Bisa ya. Ya. Kalau kamu tanpa niat junub, ini air menjadi mustakmal yang menetes ke tangan kamu, gabung ke bak mandi ini. Jadi di sini lau adkhala al-mughtasil, lau adkhala, kamu memasukkan yadahu tanganmu biqasdil ghusli lain hadas, mau basuh tentang hadas junub. Ba'da niatul junub tadi udah niat junub, bila niat ightirafin, tanpa ada niat ightiraf surah musta'malan, nanti air ini menjadi mustamal ya. Ada opsi yang kedua enggak lead ya, Hijaid nanya. Selain niatul ightiraf ada, namanya qasdi akhdil ma'ili qardin akhar. Kamu ngambil air ini buat minum. Nah, nanti air yang menetes kembali di basuhan yang kedua, ngambilan yang kedua tadi tidak menjadi mustamal. Adapun ketika kamu niat mau minum ya, setelah diambil airnya masih ada sisa, kamu pakai buat ke badan, itu tidak apa-apa. Dan ketika ngambil lagi itu tidak menjadi tetesan yang mustamal. Ini atau ya, qadiyah yang kedua.
Lau adkhala al-mughtasilu yadahu biqasdil ghusli 'anil hadathi ba'da niyatil junubi bila qasdil ma'i bila qasdi akhdhil ma'i li ghardin akhar sara musta'malan. Lau adkhala, jika kamu memasukkan yadahu sama tangan kamu biqasdil ghusli 'anil hadas, mau mandi junub, ba'da niyatil junub, tadi udah niat ya, bila qasdi akhdhil ma'i li ghardin akhar, tapi nggak pakai opsi yang kedua tadi selain niatul iktiraf, yaitu niat ngambil air buat minum, maka soro musta'malan, kamu jadikan air yang menetes di tangan kamu ini dicampur, dicelupin lagi ke bak plastik ini menjadi tetesan-tetesan musta'mal yang bercampur dengan tohir mutohir. Jadi itu. Jadi ingat, kamu ngambil air buat mau minum, tapi minumnya nggak jadi, kamu basuhin lagi ke badan untuk lanjut mandi, itu tidak apa-apa. Yang penting air udah keluar tanpa menjadi mustamal. Kata si Zaid, Lid, ini opsi yang kedua boleh terus-terusan nggak? Kalau niatul iktiraf kan cukup sekali doang ya. Ini ngambil lagi buat minum lagi, ngambil lagi buat minum lagi, boleh ya. Sampai selesai kamu mandi, berapa kali celupin tangan ngambil air, celupin lagi ngambil air lagi, berapa kali kamu niat untuk minum, padahal ya nggak dipakai buat minum tapi buat basuhan, itu tetap boleh. Jadi ada dua opsi, qasdi akhdhil ma' li ghardin akhar dan niatul iktiraf. Lanjut ke qadiyah yang ketiga. Nah, qadiyah yang ketiga ini kamu atlaqo, ya, tidak niat opsi pertama niatul iktiraf, juga tidak menggunakan opsi kedua yaitu untuk minum. Kita bacakan di sini, lau adkhala al-mughtasilu yadahu bila qasdil ghusli 'anil hadathi ba'da niyatil junubi sara musta'malan. Jadi kamu ya, adkhalal mughtasilu yadahu, masukin tangan ke bak tadi ya di sini. Bila qasdil ghusli 'anil hadas, iseng doang tangannya main dicelupin ya. Pada niatul junub, padahal udah niat junub. Nah, jadi nawaitul ghusla li rabbil jinabah, celupin tangan, angkat, basuh ke rambut, ke wajah dan seterusnya. Mau nyelup lagi, kamu kosong, plong, itu namanya atlaqo. Tidak menggunakan niat minum, tidak menggunakan niat iktiraf, maka itu langsung airnya menjadi musta'mal, air yang menetes dari tangan kamu ini ya. Sekali lagi kita fokus ke qaul mu'tamad dalam madhab Syafi'i, abaikan dulu muqabil-muqabilnya agar ibadah kita di sini statusnya adalah abdol wal abdol, karena mengikuti prosedur yang sangat-sangat rapi ya. Itu. Jadi di sini ada 3 opsi. Pertama, gunakan niatul iktiraf, kalau tidak menjadi mustamal. Kedua, gunakan niat untuk minum, ngambil air buat minum, kalau tidak maka menjadi mustamal. Qadiyah yang ketiga, kalau kamu plong kosong, tidak ada niat apapun ya, setelah niat junub tetap airnya nanti menjadi mustamal. Kita ke syarah Fathul Mu'innya biar cocok ya. Lau adkhalal mutawaddi'u, seandainya, nah di sini kita ganti mugtasil. Lau adkhalal mugtasilu, seandainya kamu mau mandi junub, yadahu, celupin tangannya ke bak mandi tadi, bak plastik, biqasdil ghusli 'anil hadas. Mau basuh yang hadas, ini basuhan yang kedua ya, ngambilan yang kedua. Pada niatil junub, setelah niat junub ya. Sini bila niat iktirafin, tanpa niat iktiraf, soro musta'malan. Binisbat li ghairiyadihi, dinisbatkan dengan air selain yang ada di tangan ya.
Jadi air yang sudah menetes itu sudah mustamal ya. Falahu ayyaksila bima fiha baqiya sa'idiha. Kalau masih ada sisa di tangan ya belum mustamal karena belum menetes, belum infisol anil udwi, maka boleh yaksil bima fiha baqiya sa'idiha, tangan gunakan air diratakan ke pergelangannya. Pertama. Yang kedua, lau adkhala al-muqtasilu yadahu biqasdil ghusli anil hadathi ba'da niyatil junubi bila qasdi akhdil ma'i liqardin akhar suara musta'malan ya, tanpa niat minum. Yang ketiga di sini la bi qasdin ya, lau adkhala al-mutawaddi'u yadahu bila qasdil ghusli ya, suara musta'malan, tidak ada tujuan untuk mengambil air untuk membasuh hadas kemudian atlaq kok di situ ya, maka status air menjadi musta'mal. Hanya saja nanti bicara tentang mencelupkan kedua tangan ya, ada permasalahan lagi nih. Permasalahannya gimana? Kata Zaid, ini kan kamu punya tangan dua. Nah ini tangannya, ini tangan, ini keduanya dicelupin ya. Pertanyaannya, apakah dua tangan ini kal udwil wahid atau al udwain? Nah di sini pendapat yang menyatakan al udwain, jadi ngambilnya harus satu tangan ya, pakai tangan kanan aja, celupin ini tangan kanan, basuh, celupin lagi tangan kanannya aja, basuh lagi. Nah ini lama jadinya. Nah ini lebih rumit lagi. Pendapatnya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, Ibnu Qasim Al-Abadi, Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan al-udwain ya, digunakan satu tangan. Kenapa? Kalau dicelupin barang dua ini ya, ini nggak pindah ke sini mustamal, bisa ya. Ini pindah ke sini juga mustamal ya. Jadi nggak bisa. Tapi ada pendapat dari Imam Syamsuddin Ramli menyatakan kalau udul wahidnya, tangan ya tangan ya, satu anggota, tangan kanan dan tangan kiri itu kesatuan ya. Jangan terlalu dipersulit lah wahai Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Rinci boleh, tapi bikin ribet banget ya jangan ya. Itulah maksud daripada yang di sini ya. Qaulu syarih falahu ayyaghsila bima fiha baqiya sa'idiha. Tentang air yang ada di tangan itu sisanya boleh dilanjutkan, basuhkan ke pergelangan tangan, ke siku ya. Qala al-Bujairimi al-Khatib, kata Syekh Bujairimi ya, suratul mas'alah, ini gambaran masalahnya ini. Syekh Bujairimi lebih sangat rinci lagi. Suratul masalah annahu adkhala ihda yaday kama wal fardu ya, masukin salah satu tangannya seperti yang idealnya. Amma law adkhalahu ma'an, kalau dimasukin bareng tangannya dua ya kan itu al-udwain, dihitungnya anggota badan yang terpisah ya, dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri itu beda ya, berdasarkan pendapat Al-Bujairimi. Falaysa lahu ayyaghsila bima fihima baqiya ahadihima wala baqima. Kalau misalnya masuk tangan dua ya nggak boleh diratakan ke pergelangan. Kenapa? Tangan kanan dan tangan kiri itu begitu lepas ya dari air dari tangan kanan digunakan untuk tangan kiri, yaitu munfasil, sudah infisal anil udwi ya. Wadzalika li raf'il ma'i hadatsal kaffain, karena air sudah menghilangkan status hadas dari dua telapak tangan. Fama tawasala baqiya ahadihima faqad infasala, kalau dialihkan tangan kanan untuk tangan kiri airnya ya qad infasala ma ghasala bihi anil ukhra, sudah infisal ya, jadi tidak bisa diratakan. Wadzalika yusayyiruhu musta'malan, itu kalau sudah dinetes ya tangan kanan dipindahkan ke tangan kiri yaitu musta'mal. Wa minhu, nah kesimpulannya, yu'lamu wuduhu ma dzakarahu Sinmin fi syarhi Abi Suja, ini jelas sudah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Abadi ya. Ini saengko aja orang Sunda namanya, Bujairimi dan Ibnu Qasim Al-Abadi ini saengko, sapartai, pendapatnya sama. Bahwasanya al-yadain itu ya al-udwain, tangan kanan tangan kiri beda.
min annahu yushtaratu li sihhatil wudu'i minal hanafiyah al-ma'rufah niyatul iktiraf ba'da ghuslil wajhi. Syekh Ibnu Qasim Al-Abadi menyatakan sekalipun dia mazhabnya Hanafi tetap gunakan niyatul iktiraf ya. Setelah membasuh wajah pada niyatul wudu masalan bi ayaksida anna al-yadal yusra mu'inatan lil yumna fi akhdhil ma', niatnya si tangan kiri ini bantu tangan kanan ya. Ini tangan dianggap dua anggota, tapi kalau diniatkan iktiraf juga artinya tangan kanan bantu tangan kiri bantu tangan kanan. Fa in lam yanwi dzalika irtafa'a hadatsul kaffain ma'an. Kalau misalnya tidak niat mu'inah, i'anah saling bantu tadi, kata Syekh Ibnu Qasim Al-Abadi, maka irtafa'a hadatsul kaffain ma'an. Yang hilang itu hadas dari telapak tangan. Falaisa lahu ayyaghsila bihi sa'ida ihdahuma. Jadi tidak boleh diratakan, dilanjutkan ke pergelangan tangan. Bal yasubbuhu, tapi tumpahin, summa ya'khudhu ghairahu, kemudian ambil yang lain li ghusli sa'id untuk membasuh pergelangan tangan ya. Jadi tidak bisa dalam satu basuhan. Lakin nukhila an ifta'i Mimra, tapi dikutip dari fatwanya Syekh atau Imam Syamsuddin Ramli ma yukhalifu. Ada pendapat yang menarik dari Syamsuddin Ramli, nggak bisa gitu. Tangan itu ya tangan, annal yadain kal udul wahid, tangan itu ya satu. Fama fil kaffain idza gusila bihi sa'id la yu'addu munfasilan. Kalau ada telapak tangan ya kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu tidak dihitung infisal ya, karena memang satu ya, anil udwi. Intaha, selesai tahqiqnya qaul syarh di sini. Wa fihi nizrun, intaha di sini qaulul Bujairimi ya. Wa anal yadain kal udul wahid. Wa fihi nizrun la yakhfa, ada diskusi yang cukup alot juga ya antara pendapat Al-Bujairimi dan pendapatnya Syamsuddin Ar-Ramli ya. Wa mithlul Hanafiyah, dan serupa dengan orang yang bermazhab Hanafi, al-wudu' bis-sabbi min ibrik, wudu menggunakan pancuran dari kendi ya. Ini kita gambar kendi, di sini ada bolong pancurannya. Nah, di sini ada pegangannya ya. Kita celupin satunya. Ini jangan dua-duanya ya. Jadi tangan kanan untuk tangan kiri ya. Jadi jangan dua tangan dipancurin di sini ya. Cuci muka di sini, cuci tangan, jangan. Menurut Imam Bujairimi dan Ibnu Qasim Al-Abadi, nahwiya, atau seumpamanya ibrik atau pakai selang ya, atau misalnya keran tapi sumbernya airnya yang sedikit. Intaha, selesai ain shin dari intaha ain shin dikutip dari hasyiyahnya Syekh Ali Shibra Malisi, wal mu'tamad kalamu Mimra, dan yang mu'tamad tentu saja adalah pendapat Imam Ar-Ramli yang menyatakan al-yadain al-udul kal udwil wahid. Intaha mu'alif. Dan untuk besok kita lanjutkan ke qadiyah tentang wudu yang jumlahnya ada 6. 3 untuk taslisi wajhil muhdis, yang 3 lagi untuk ba'dal ghuslatil ula. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.